Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Supian di channel kita bersama Ian Belajar. Di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, itu motornya Yamaha Mio M3125. Jadi konsumennya datang, itu ngomong ini mau dibersihin bagian injeksinya. Jadi pas sekalian itu saya akan buatkan mengenai apa sih yang disebut dengan sistem injeksi. Sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe channel saya Ian Belajar, bisa di subscribe Mas Bro karena gratis. Oke, jadi kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa dikasih like dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Oke, langsung saja. Untuk motor-motor sekarang itu sudah menggunakan yang namanya sistem injeksi. Kalian harus tahu dulu apa yang dimaksud sih dengan sistem injeksi, Mas Bro. Jadi untuk pengertian secara garis besar, sistem injeksi itu artinya salah satu metode terbaru yang digunakan motor-motor sekarang untuk mencampurkan udara dan bahan bakar agar terdapat campuran yang sempurna dan menjadi pembakaran yang sempurna di kendaraan. Jadi disitulah muncul ide yang disebut dengan injeksi. Jadi pada kendaraan mau merek Yamaha atau Honda atau Suzuki atau Kawasaki, yang namanya injeksi itu tidak lepas dari 3 part yang penting. Oke, yang pertama itu namanya fuel pump. Yang kedua itu namanya injektor. Yang ketiga itu yang namanya throttle body. Oke, kalau kita bandingkan dengan yang masih karburator, itu kan cuma satu alat karburator. Di situ terjadi campuran. Tapi karena itu sudah ketinggalan zaman, karena mereka para desain motor-motor itu merasa itu kurang, campurannya pun kurang, jadi dikembangkanlah yang namanya sistem injeksi. Jadi kita bahas dulu. Yang pertama itu bagian fuel pump. Fuel pump ini Mas Bro letaknya di dalam tangki bahan bakar. Jadi fuel pump itu letaknya di dalam sini Mas Bro, di dalam sini. Itu yang namanya fuel pump adalah pompa bahan bakar. Jadi pompa itulah yang memompa bahan bakar dari minyak dari tangki sini. Di dalam pompa itu terdapat dinamo lah, yang memutar lalu memompa. Jadi pompa ini sudah didesain secara signifikan, secara benar, berapa takarannya, berapa tekanannya, itu sudah diatur di sini oleh setiap produsen motor. Jadi berapa takaran itu sudah jelas. Oke. Terus setelah dipompa ini ada selang. Jadi lalu lewat selang di sini. Selang di sini Mas Bro, terus ke bagian injektor. Inilah yang dinamakan injektor Mas Bro. Ini ada soket. Saya lepas, tekan aja, tekan klik, baru kita tarik ini. Agak susah. Kan. Di sini ada soket, ada plusnya, plus dari kunci kontak, sama kalau plusnya ini warna ini Mas Bu, warna coklat. Coklat. Kalau pink maaf. Kalau orange garis hitam, kalau orange garis hitam ini adalah sensor yang nanti ngasih ke eco-nya Mas Bro. Jadi fungsi injektor ini fungsinya mengembunkan bahan bakar. Jadi setelah masuk lewat selang dari pompa terus ke injektor, ini fungsinya untuk mengembunkan bahan bakar. Jadi masuk ke dalam ruang bakar itu embun-embun bahan bakar. Itu fungsi dari injektor Mas Bro. Ingat. Setelah itu yang ketiga itu yang namanya throttle body. Maaf ini ada aki. Throttle body inilah Mas Bro, sepaket ini Mas Bro. Throttle body. Fungsi throttle body ini
Kalau bahasa kita tuh untuk mengatur jumlah masuknya udara. Nah, ini kan dari selang dari dari filter udara masuk di sini. Nah, di sini pun ada sensor-sensor. Kalau untuk MIUI-M3 ini untuk skrup penyetel untuk langsamnya, Mas Bro. Nah, dan ini ada sensor juga, ini sensor MAQS-nya. Ini untuk mengatur buka tutup kupu-kupunya. Nah, payung pintunya. Ini yang mengaturnya. Jadi saat putaran tinggi, saat putaran rendah, saat putaran menengah, inilah sensor yang mengasih kode ke ECU-nya. Nah, jadi ingat tadi, fungsi throttle body ini fungsinya untuk mengatur jumlah masuk udara, Mas Bro. Nah, oke. Jadi saya ulangi lagi. Di sistem injeksi itu ada 3 komponen. Yang pertama bagian fuel pump di dalam tangki, habis itu injektor ini, Mas Bro, terus throttle body. Nah, jadi 3 ini saling berkaitan. Beda halnya sama dengan karburator, itu cuma satu alat. Disitulah tercampur udara sama bensin. Tapi sistem injeksi ini beda. Ini ada 3 komponen, Mas Bro. Nah, itulah yang sekarang. Nah, jadi kalau misalkan sampean mau ke dealer, mau ke bengkel resmi atau ke bengkel biasa, misalkan kalian mau ngomongnya nih, mau bersihin injeksi, nah, kalian harus ngomong dulu ke mekaniknya atau ke bagian service counternya. Yang dibersihin tolonglah ini untuk bagian tangkinya, bagian filter tangkinya, habis itu bagian injektornya sama throttle body-nya. Nah, jadi 3 hal ini yang harus dibersihkan kalau membersihkan bagian injeksi. Nah, oke. Kadang mekanik itu salah. Injeksi ini cuma dibersihkan injektornya aja. Itu salah, Mas Bro. Karena 3 komponen inilah yang berkaitan. Kalau yang cuma dibersihin injektornya, ini cuma satu. Nah, jadi kalau nanti kalian mau servis motor, baik di bengkel resmi atau di bengkel Yamaha, tolong 3 komponen ini tadi harus dibersihkan. Oke, nanti untuk video berikutnya akan saya jelaskan sih bagaimana cara membersihkan injektor, cara membersihkan throttle body, cara membersihkan fuel pump. Nah, oke. Jadi jangan sampai kelewatan. Ingat, tekan tombol loncengnya, Mas Bro. Oke. Sampai di sini video saya. Kalau masih kurang paham atau bicara saya kecepatan, bisa di komen di kolom komentar. Oke? Bisa di komen di kolom komentar. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.